Pagi dimulai dengan laporan masuk ke meja kami pada jam 7:23. Ketika udara di kantor masih bercampur antara aroma kopi sachet dan bau kertas basah dari map perkara semalam. Seorang pria paruh baya datang terburu-buru, napasnya tersengal, wajahnya pucat seperti baru kehilangan arah hidupnya. Begitu ia menyebut nama anaknya Arlia Putri, 20 tahun, mahasiswi semester 4, seluruh ruangan seakan dipenuhi ketegangan yang sudah sangat sering kami rasakan namun tak pernah benar-benar bisa kami biasakan. Ia berkata, Arlia tak pulang semalaman. Bukan hal yang biasa. Anak saya selalu kasih kabar, Pak. Selalu. Ujarnya dengan suara bergetar. Ibunya menyusul beberapa menit kemudian. Menenyis dayam-dayam sambil memegangi ponsel yang terus ia tekan-tekan. Seolah berharap pesan anaknya tiba-tiba muncul, kalau ia cukup kuat menahan tombolnya. Kami mencatat semuanya. Waktu terakhir korban terlihat, pakaian terakhir, kebiasaan harian, dan siapa saja yang terakhir berinteraksi dengannya. Semakin banyak detail terkumpul, semakin jelas bahwa kasus ini bukan sekadar mahasiswi yang lupa pulang atau memilih menginap diam-diam di tempat temannya. Terlalu banyak kejanggalan yang tidak pas. Teman-teman korban kami mintai keterangan pertama kali. Mereka bilang Arlia selesai mengerjakan tugas kelompok sore sebelumnya, lalu pulang sendirian. Tidak ada keluhan. Tidak ada tanda mencurigakan, kecuali satu hal kecil yang sempat mereka anggap sepele. Arlia sedang berbunga-bunga karena sedang dekat dengan seseorang yang ia kenal lewat aplikasi kencan. Teman-temannya bahkan belum sempat melihat wajah orang itu, hanya sesekali melihat Arlia tersenyum menatap layar ponselnya. Setelah menerima laporan resmi, kami mengirim tim ke kontrakan Arlia. Di dalam kamarnya yang rapi, kami menemukan meja belajar penuh sticky notes berwarna pastel, sebuah laptop yang masih menyala dalam mode sleep, dan sebuah ponsel yang tidak ditemukan di lokasi. Tidak ada tanda kekerasan atau perlawanan. Sepatu yang biasa ia pakai untuk kuliah tidak ada di rak. Begitu pula tas kecil favoritnya. Artinya ia keluar dalam kondisi sadar, bukan dipaksa dari dalam. Namun ada sesuatu yang mengusik kami. Pintu kamar tidak dikunci, tetapi pagar kontrakan bagian depan tertutup rapat. Siapapun yang menjemputnya, jika memang ia dijemput, harusnya cukup dikenal oleh Arlia sehingga ia mau keluar tanpa curiga. Ketika kami mendalami jejak waktu kepergiannya, semakin jelas bahwa hilangnya Arlia bukan kebetulan. Ini terencana, rapi, seolah pelakunya paham bagaimana menghindari perhatian orang-orang sekitar. Dari kesaksian para tetangga, tidak ada tanda keributan, tidak ada teriakan, hanya satu yang terdengar. Suara mobil berhenti sebentar di depan kontrakan, lalu pergi sekitar pukul 8 malam. Pada titik itulah, kami menyadari satu hal. Seseorang sudah menunggu Arlia malam itu. Seseorang yang ia percaya, dan dari pengalaman panjang menangani kasus serupa, kepercayaan yang salah arah adalah awal dari banyak tragedi. Begitu kami membuka laptop korban, dan menyalakan kembali layar yang sebelumnya dalam mode sleep. Percakapan terakhir Arlia langsung memenuhi monitor buih-buih chat, yang tampak biasa bagi mata awam, tetapi bagi kami, justru menyembunyikan banyak petunjuk. Nama akun itu terpampang jelas RDN_94. Tak ada foto diri, hanya gambar siluet laki-laki berwarna abu-abu yang generik. Namun nada percakapannya menunjukkan kedekatan emosional yang kuat. Di deretan chat, Arlia tampak berbicara dengan antusias, membagi cerita sehari-harinya. Foto makanan yang ia coba di kantin kampus, bahkan mengeluh tentang tugas kuliah yang menumpuk. Sosok RDN 94 membalas dengan kalimat yang terstruktur rapi, penuh perhatian, namun tidak pernah terlalu personal. Tidak ada cerita tentang keluarganya, pekerjaannya, atau aktivitas hariannya. Semua jawaban terkesan aman, seperti seseorang yang sengaja menjaga agar tidak meninggalkan celah apapun untuk dilacak. Kami memperhatikan pola ketikannya. Waktu jeda antara satu pesan dengan pesan lain selalu berkisar antara 6 hingga 20 detik. Seakan semua kalimat sudah dipikirkan sebelumnya. Ini bukan kebiasaan seseorang yang berbicara spontan. Ini kebiasaan seseorang yang berhati-hati. Atau justru seseorang yang sedang membangun karakter yang bukan dirinya. Di bagian bawah percakapan, kami menemukan ajakan yang memicu semua kekacauan ini. Kita ketemu malam ini? Aku sudah dekat kontrakanmu. Ada hal penting yang mau aku omongin. Pesan itu dikirim jam 19:42. Arlia menjawab singkat. Oke, aku siap-siap bentar. Itu adalah pesan terakhir dari ponsel korban sebelum hilang kontak. Kami meminta tim forensik digital mengekstraksi metadata percakapan. Walaupun aplikasi kencan dan platform chat yang digunakan terbilang aman dan banyak fitur anonimnya, selalu ada celah kecil jika kita sabar mencarinya. Namun, semakin kami gali, semakin jelas bahwa RDN
94, bukan pengguna sembarangan. Email yang digunakan untuk mendaftar hanyalah rangkaian huruf acak tanpa jejak pemilik. Nomor telepon terhubung ke layanan prabayar yang dibeli tanpa identitas. Bahkan alamat IP yang terekam hanya berupa VPN publik dari berbagai lokasi. Namun satu hal kecil luput dari penyamaran pelaku sebuah login lama. Beberapa minggu sebelum pelaku mungkin mulai hati-hati. Lokasinya tidak spesifik, hanya titik koordinat yang mengarah pada area kos-kosan mahasiswa. Setelah kami cocokkan dengan data penghuni kos dalam radius sinyal, satu nama muncul berulang kali dalam database. Rani Amelia, mahasiswi tingkat akhir, mantan kekasih pria yang kini sering terlihat dekat dengan Arlia. Saat titik itu kami temukan, ruangan seketika menjadi lebih dingin. Hubungan antara kecemburuan, identitas palsu, dan hilangnya korban mulai menyatu menjadi sebuah pola yang sangat sering kami temui dalam kasus-kasus obsesi emosional. Namun kami belum boleh berspekulasi terlalu jauh. Yang jelas, percakapan ini tidak lagi sekadar rayuan ala pacar online. Ada nada mendesak pada ajakan terakhir. Seolah-olah pelaku sudah merencanakan malam itu sejak lama. Dan Arlia hanya mengikuti karena percaya ia sedang bertemu seseorang yang ia anggap mulai berarti dalam hidupnya, dan kepercayaan itulah yang tampaknya dimanfaatkan dengan sangat dingin. Rekaman CCTV selalu menjadi saksi yang tidak pernah berbohong, tetapi seringkali berbicara dengan bahasa samar yang harus kami pecahkan satu persatu. Ketika kami tiba di pos keamanan kampus, hujan rintik-rintik baru saja turun, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau karpet tua di ruang monitor. Petugas keamanan, seorang pria berkacamata tebal, memutar rekaman malam sebelumnya dengan gerakan tangan yang gugup. Seakan ia sendiri takut melihat apapun yang berhubungan dengan hilangnya Arlia. Timeline kami fokuskan pada pukul 19,5 hingga 20,1 waktu, yang sesuai dengan percakapan terakhir Arlia. Di layar monitor yang agak bersemut, terlihat Arlia berjalan keluar area kampus seorang diri. Gerak tubuhnya santai, tidak menunjukkan ketakutan atau kegelisahan. Ia bahkan sempat menatap ponselnya beberapa kali sambil tersenyum kecil. Tanda bahwa ia melihat pesan dari seseorang yang ia percaya. Yang membuat kami terpaku adalah momen ketika sebuah mobil putih berhenti beberapa meter dari pintu gerbang. Kendaraan itu tampil biasa, seperti mobil harian student driver, namun gerakannya terlalu terencana. Ia berhenti dengan lampu hazard menyala sebentar, lalu padam. Posisinya pas di titik buta kamera. Meskipun sebagian bumpernya masih terekam, pintu mobil tidak terlihat dari sudut CCTV. Tapi kami melihat cahaya ponsel Arlia menyala sekali lagi. Kemudian ia melangkah cepat menuju mobil tersebut. Ia membuka pintu penumpang depan yang berarti ia mengenal pengemudinya atau setidaknya merasa aman. Tidak ada ragu di wajahnya. Tidak ada tanda bahwa ia merasakan bahaya. Dan hal itu justru membuat kami semakin waspada. Korban yang masuk ke mobil dengan sukarela biasanya adalah kasus yang jauh lebih sulit. Begitu pintu tertutup, mobil itu bergerak perlahan. Kami memperhatikan satu detail krusial. Plat nomor belakang tertutup. Stiker hitam bukan sepenuhnya ditutupi, tetapi disamarkan agar kamera tidak bisa menangkap angkanya dengan jelas. Ini bukan improvisasi, ini persiapan. Kami memperbesar rekaman, memeriksa refleksi lampu jalan di bodi mobil, mencari siluet pengemudi. Namun kaca depannya terlalu gelap. Kami hanya menangkap bayangan samar bahu seseorang, tapi dari bentuknya, sulit memastikan apapun pria, wanita, atau bahkan seseorang yang sengaja menunduk. Salah satu anggota tim mencoba menyusun ulang gambaran mobil melalui software peningkat citra yang dapat menajamkan kontras, tetapi hasilnya tetap ambigu. Mobil itu seperti sengaja memilih jalur yang minim cahaya, menghindari titik kamera yang paling jelas. Pengemudinya tahu rute mana yang akan membuat mereka lolos dari pantauan. Kami mengikuti perjalanan mobil itu berdasarkan rekaman CCTV lain di sekitar kampus. Hanya 2 kamera pinggir jalan yang berhasil menangkapnya, tetapi tetap samar. Mobil tersebut berbelok ke arah yang jarang dilalui mahasiswa. Pulang malam Ruth, sepi menuju area pemukiman tua. Beberapa petunjuk kecil dari rekaman itu memberi kami gambaran penting. Mobil bergerak dengan kecepatan stabil. Tidak ada keraguan dalam setiap belokan, seperti seseorang yang sudah hafal medan. Pada titik itu, kami menyadari satu hal yang selalu meresahkan dalam kasus seperti ini. Pelaku tidak hanya mempersiapkan jebakan, tetapi juga memahami kebiasaan korban, rute kampus, bahkan titik-titik buta CCTV. Ini bukan tindakan spontan. Ini adalah aksi yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dengan ketenangan yang dingin. Dan Arlia, tanpa mengetahui apapun, telah masuk ke dalamnya dengan langkah yang tenang. Jejak digital selalu meninggalkan sisa kecil
dari keberadaan seseorang. Bahkan ketika mereka berusaha menutupinya dengan sangat rapi, ketika tim forensik digital kami mulai membedah akun RDN_94. Ruangan server, kantor, mendadak terasa seperti laboratorium sunyi, yang hanya dipenuhi suara dengungan kipas komputer dan ketukan cepat keyboard. Lampu putih di langit-langit memantulkan cahaya dingin, membuat wajah para analis terlihat lebih pucat dari biasanya. Akun itu, secara sekilas, tampak sempurna untuk menghilangkan jejak, email acak, nomor telepon sekali pakai, dan akses lewat VPN berekor panjang. Tapi kami tahu, setiap penyamaran, seberapapun canggihnya, memiliki satu titik lemah momen ketika pelaku lengah atau merasa aman, lalu membuat kesalahan kecil. Dan benar saja, kami menemukannya di antara puluhan login yang dipalsukan. Satu lokasi masuk tampak berbeda, tidak menggunakan VPN sama sekali, tidak melalui server luar negeri, bukan pula alamat IP yang diputar-putar. Sebuah koordinat tunggal muncul pada tanggal 2 minggu sebelum kejadian sebuah kelalaian kecil. Sepersekian detik yang mungkin terjadi ketika pelaku lupa menyalakan VPN. Sebelum membuka aplikasinya, koordinat itu mengarah ke sebuah area kos-kosan mahasiswa yang padat. Bangunan berlantai 3, dengan lorong sempit dan deretan balkon yang saling berhimpitan. Lokasinya tidak jauh dari kampus, tapi cukup terpencil untuk menjadi tempat persembunyian seseorang yang ingin menghilang dari perhatian. Saat kami menelusuri database penghuni kos di area radius koordinat itu, ada beberapa nama yang muncul. Namun satu nama saja yang punya hubungan tidak langsung dengan korban. Rani Amelia. Rani adalah mahasiswi tingkat akhir, dan ketika kami membuka profil akademiknya, kami melihat bahwa ia pernah menjalin hubungan dengan seorang pria-pria yang kebetulan kini sedang dekat dengan Arlia. Dugaan cemburu bukan hal asing dalam kasus-kasus manipulasi online, tetapi kami tidak mau terburu-buru. Kami butuh bukti lebih dari sekadar kecocokan nama. Kami mendatangi kos yang dimaksud. Bangunannya berdiri kusam, cat dindingnya mulai mengelupas, dan lampu lorongnya berkedip-kedip seperti kehilangan napas. Pemilik kos, seorang ibu parubaya, mengingat Rani dengan jelas. Anaknya pendiam, jarang keluar, jarang bergaul, katanya. Tapi 3 hari lalu, dia pindah mendadak. Malam-malam, bawa koper besar, kelihatan gelisah. Saya tanya, dia cuma bilang dapat tempat baru. Di kamar bekas Rani, kami mendapati sesuatu yang lebih menguatkan intuisi kami. Ruangan itu kosong, tapi tidak sepenuhnya bersih. Ada beberapa sobekan kertas di bawah ranjang kertas yang tampaknya berasal dari draft pesan atau catatan. Sebagian sudah rusak, tapi satu kalimat masih bisa terbaca. Jangan sampai dia tahu aku. Bukan dia. Kalimat itu membuat tengkuk kami meremang. Seseorang yang menciptakan identitas palsu biasanya berusaha menjaga keterpisahan total antara dirinya dan karakter yang ia bangun. Kata dia yang ditulis Rani mengisyaratkan bahwa ia sedang meniru seseorang atau menciptakan persona yang benar-benar bertolak belakang dari dirinya. Kami membawa sobekan itu sebagai barang bukti. Meski kecil, namun penting. Bahkan aroma kamar itu wangi parfum. Perempuan yang samar seolah menyimpan sisa-sisa keberadaan pelaku yang tergesa-gesa pergi sebelum kami tiba di jalurnya. Dan untuk pertama kalinya sejak Arlia dinyatakan hilang, kami merasakan petunjuk yang tidak bisa diabaikan. Identitas RDN 94 bukanlah sosok laki-laki yang penuh perhatian seperti yang dilihat korban. Identitas itu kemungkinan besar adalah topeng, dan topeng itu mengarah pada seseorang yang mengenal korban lebih baik dari dugaannya sendiri. Kami tiba di kos-kosan yang menjadi titik koordinat login pelaku pada siang hari. Ketika matahari terik memantul di dinding-dinding kusam bangunan tua itu, lorong-lorongnya sempit, penuh jemuran yang tergantung tak beraturan, dan suara kipas angin tua berdengung dari salah satu kamar. Dari luar, tempat itu tampak seperti hunian mahasiswa pada umumnya, hidup, berisik, dan penuh rutinitas. Namun, bagi kami, bangunan inilah jejak pertama yang paling konkret sejak Arlia menghilang. Pemilik kos menyambut kami dengan sikap gugup, meski berusaha ramah. Ada apa ya, Pak? Semoga bukan masalah anak-anak ini, katanya, pelan. Ketika kami menyebut nama Rani Amelia, ia langsung mengangguk cepat, seolah menahan sesuatu yang ingin diutarakan. Ya, dia pernah tinggal di sini, tapi sudah pindah 3 hari lalu. Tiba-tiba saja, kami meminta izin masuk ke kamar bekas Rani. Lorong menuju kamar itu dipenuhi bau deterjen bercampur mie instan. Aroma khas kos mahasiswa yang membuat kami terbiasa menahan napas. Kamar Rani
berada di ujung lorong. Pintunya masih menyimpan bekas stiker dekorasi yang sudah terkelupas. Ketika pintu dibuka, ruangan itu tampak kosong. Namun bukan berarti tidak bercerita. Sisa-sisa keberadaan seseorang selalu tertinggal. Entah dalam bentuk debu di pojok ruangan, goresan kecil pada dinding, atau barang-barang sepele yang terlewat saat pemiliknya pergi terburu-buru. Kamar itu berukuran kecil, hanya pas untuk satu tempat tidur, meja belajar, dan lemari. Tapi ada yang tidak biasa. Ruangan itu sangat bersih, terlalu bersih. Tidak ada sampah, tidak ada barang pribadi, bahkan tidak ada debu di atas permukaan meja. Seolah seseorang membersihkannya dengan tergesa, namun penuh kehati-hatian. Kami memeriksa setiap sudut, di bawah kasur, di balik lemari, bahkan di celah-celah lantai. Dan pada akhirnya, sesuatu yang kecil namun penting menarik perhatian kami. Beberapa sobekan kertas tersembunyi di bawah ranjang, sebagian terlipat, sebagian robek tak beraturan. Kami mengumpulkannya hati-hati, menyusunnya seperti puzzle yang tidak lengkap. Sebagian besar tulisan sudah hilang, tapi beberapa kata yang tersisa membuat bulu kuduk kami meremang. Suara dia, jangan, mirip. Malam itu, harus, dia, percaya aku. Tidak ada konteks utuh, tetapi jelas bahwa Rani sedang menuliskan sesuatu terkait dengan penyamaran atau perencanaan. Pemilik kos menambah informasi penting lainnya. 3 hari sebelum hilangnya Arlia, Rani terlihat memasukkan banyak barang ke koper besar. Dia kelihatan gelisah, matanya sembab, seperti habis menangis. Saya pikir ada masalah keluarga, kata pemilik kos. Rani tidak berpamitan pada teman satu lantai, tidak meninggalkan pesan, dan tak ada yang tahu kemana ia pindah. Ketika kami meminta daftar tamu atau orang yang pernah mengunjungi Rani, pemilik kos menggeleng. Seingat saya, tidak pernah ada laki-laki datang. Teman perempuan pun jarang. Pernyataan itu penting. Jika Rani benar pelaku yang menggunakan identitas pacar online, maka jelas ia bekerja sendirian. Kami juga menemukan satu hal lain. Di belakang pintu lemari, ada bekas selotip yang masih menempel bekas sesuatu yang pernah dipasang, mungkin foto, catatan, atau jadwal. Tapi apapun itu, sudah dibawa pergi. Hanya jejak lem yang membeku di permukaan kayu. Tim kami mengambil foto ruangan, memetakan posisi barang-barang, lalu menyimpan sobekan kertas sebagai bukti. Ketika kami keluar dari kamar itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Sebuah firasat bahwa kamar kecil itu pernah menjadi pusat aktivitas seseorang yang sedang membangun sesuatu. Rencana, kebohongan, atau mungkin identitas palsu. Dan dari semua potongan bukti yang terkumpul, satu hal semakin jelas. Rani tidak sekadar cemburu. Ia sedang menyiapkan jebakan. Kamar itu adalah sisa dari tahap awal rencana tersebut, dan ia pergi tepat sebelum kami menapaki jejaknya. Mendalami data pribadi seseorang bukan sekadar membuka berkas dan membaca riwayat hidupnya. Terkadang, itu seperti menelusuri lorong gelap yang penuh percabangan, di mana setiap detail kecil bisa menjadi lampu kecil yang menuntun ke arah yang tepat. Begitu nama Rani Amelia muncul sebagai kandidat kuat, pemilik koordinat login, tanpa VPN. Kami mulai menyusun lapisan-lapisan hidupnya satu persatu. Kami memulai dari hal paling dasar, berkas akademik, riwayat tempat tinggal, dan rekam interaksi sosialnya. Rani tercatat sebagai mahasiswi tingkat akhir, jurusan yang tidak terlalu berat, namun butuh ketekunan dan dari daftar nilai, ia memang tipe orang yang mampu bertahan dalam tekanan. Prestasinya stabil, tidak menonjol, namun rapi. Namun dalam catatan kehidupan sosial kampus, namanya jarang muncul di acara besar, komunitas, maupun organisasi. Orang seperti ini biasanya tidak banyak terlihat, tapi bukan berarti tidak menyimpan arus deras di dalam dirinya. Yang membuat kami semakin curiga adalah hubungan masa lalunya. Kami memeriksa data kontak Rani yang tersimpan di ponselnya, informasi yang kami dapatkan setelah melacak nomor lama yang pernah ia pakai. Dari sana, nama seorang pria muncul berulang kali. Davin, yang beberapa minggu terakhir sering terlihat dekat dengan Arlia. Mereka memang tidak pacaran, tapi teman-teman Arlia mengaku keduanya cukup akrab. Hubungan yang akrab itulah yang sering menjadi pemicu kecemburuan, terutama jika hubungan sebelumnya berakhir buruk. Kami mendalami hubungan Rani dan Davin melalui date hold chats yang sempat tersimpan dalam backup ponsel lama milik Rani, yang masih terhubung ke email universitasnya. Percakapannya hambar, kaku, dan sering berakhir tanpa jawaban. Dari potongan yang masih tersisa, kami menemukan pola. Hubungan mereka pernah hangat, kemudian perlahan merenggang, dan akhirnya terputus tanpa penyelesaian. Dari satu pesan, Rani tampak memohon. "Kita bisa bicara? Aku cuma butuh penjelasan." Davin menjawab singkat. "Bukan salah kamu, kita cuma gak cocok."
Kalimat itu, bagi sebagian orang, adalah akhir yang biasa. Tapi bagi seseorang yang sudah menaruh semua emosinya dalam hubungan, kalimat seperti itu bisa menjadi pemantik yang lama membara. Kami menelusuri lebih jauh, dan salah satu hal yang kami temukan adalah perubahan pola aktivitas Rani di media sosialnya. Ia mulai jarang mengunggah apapun. Tidak ada foto baru, tidak ada interaksi. Seolah-olah ia sedang menarik diri dari dunia yang sudah tidak memberinya tempat. Namun yang mencurigakan adalah aktivitas diam-diamnya. Akun-akun yang ia kunjungi secara berkala, di antaranya akun milik Arlia. Kami juga mendapatkan rekaman CCTV kecil dari minimarket dekat kos Rani. Dalam rekaman 2 minggu sebelum kejadian, terlihat Rani membeli isi ulang kartu SIM prabayar 2 kali. Kami mencocokkan nomor seri kartu itu dengan registrasi anonim akun RDN 94, hasilnya kecocokan 92%. Secara hukum, belum cukup kuat untuk menetapkan tersangka, tapi secara investigatif, ini adalah pijakan besar. Ada satu detail lain yang membuat kami semakin yakin bahwa Rani bukan sekadar terseret emosi. Ia berpindah kos 3 hari sebelum Arlia menghilang, menyewa sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Sebuah keputusan yang terlalu bertepatan untuk disebut kebetulan. Motif mulai terbentuk, bukan sekadar cemburu dangkal. Ini cemburu yang berkembang menjadi ketakutan kehilangan, lalu berubah menjadi obsesi. Dan obsesi yang dipupuk dalam kesendirian adalah hal paling berbahaya dalam kasus penculikan. Pada titik ini, kami belum memiliki bukti fisik yang mengikat. Tapi potenggen-potenggen itu rekaman, jejak digital, perpindahan mendadak, aktivitas media sosial mulai membentuk gambaran yang tidak bisa kami abaikan. Namun, gambaran itu belum lengkap. Kami hanya tahu siapa yang mungkin melakukan ini. Yang belum kami ketahui adalah di mana Arlia berada dan apakah kami masih punya waktu untuk menemukannya hidup-hidup. Malam itu, ketika angin lembab kota membawa aroma tanah basah selepas hujan, kami memutuskan untuk menelusuri satu-satunya hal yang konsisten dalam seluruh penyamaran ini. Pergerakan mobil putih yang menjemput Arlia. Jika identitas digital bisa dipalsukan, koordinat bisa dimanipulasi, dan akun bisa dibuat berlapis-lapis, maka kendaraan adalah satu-satunya benda fisik yang tidak bisa menghilang tanpa jejak. Selalu ada mata yang melihat, kamera yang merekam, atau jalan yang menyimpannya dalam memori. Tim lalu lintas kami mengumpulkan rekaman CCTV dari setiap ruas jalan tempat mobil itu diduga melintas. Kami duduk berjam-jam di ruang pemantauan, dikelilingi layar monitor, suara statis dari speaker kecil, dan aroma kopi hitam yang sudah terlalu sering direbus ulang. Rekaman demi rekaman kami putar berulang-ulang. Jalan protokol, gang sempit, perempatan minim pencahayaan, hingga jalur alternatif menuju pinggiran kota. Lalu, pada jam 21:07, di salah satu rekaman CCTV, pertigaan kecil, kami melihat kilatan warna yang sama mobil putih dengan bentuk bodi identik. Plat nomor belakangnya tetap tidak terbaca, tertutup pantulan cahaya, namun pola pergerakannya tidak berubah. Mobil itu berbelok ke jalan kecil yang jarang dilalui. Jalan yang tidak terpantau kamera polisi. Tapi diawasi satu CCTV toko kelontong yang nyaris rusak, kami meminta rekamannya. Toko itu gelap, hampir tutup, dan kamera buram. Namun satu frame menunjukkan sesuatu yang penting. Stiker kecil pada kaca belakang mobil. Bentuknya seperti potongan segitiga dengan warna biru pudar. Detail kecil itu tidak ada pada mobil-mobil lain di sekitar lokasi. Kami membuka database kendaraan di kota mencocokkan merek, model, dan detail kecil itu. Ratusan mobil putih terdaftar, tapi hanya 4 yang memiliki stiker serupa. Mahasiswa tingkat akhir yang suka ikut kegiatan komunitas otomotif, seorang pegawai toko, satu keluarga muda, Rani Amelia, yang pernah mendaftarkan mobil milik keluarganya untuk acara kampus 2 tahun lalu, lengkap dengan stiker peserta yang tak pernah ia lepaskan. Nama itu kembali muncul, seakan menolak untuk hilang dari daftar kemungkinan. Kami mendatangi lokasi terakhir mobil itu terlihat di rekaman, sebuah jalan kecil yang memotong. Area pemukiman tua, lampu jalan redup, beberapa bahkan mati. Asap tipis dari pembakaran sampah berterbangan di udara. Tempat itu terasa sunyi, seperti ruang kosong yang dilupakan kota. Sesampainya di persimpangan, kami menyisir jalur kiri dan kanan. Jalan kanan buntu, hanya deretan rumah tua yang tidak terawat. Jalan kiri mengarah ke daerah perbukitan kecil, lebih sepi lagi. Namun ada satu hal yang mengganggu kami. Bekas jejak ban yang masih basah akibat hujan sore tadi. Jejak itu menuju ke arah kiri, menanjak sedikit, lalu menghilang di tanah yang lebih keras. Kami menyinari jalan dengan senter. Tidak ada rumah di sana, hanya semak-semak tinggi,
dan sebuah papan kayu usang yang sebagian tulisannya hilang. Namun, dari kejauhan, terdengar samar suara logam berderit tertiup. Angin kami mendekat, ternyata itu pintu pagar besi menuju sebuah bangunan tua. Rumah kontrakan yang sudah lama tidak dihuni. Cat dindingnya terkelupas. Jendelanya ditutup papan. Bangunan itu tampak mati. Tapi hawa di sekitarnya terasa aneh. Terlalu sunyi, terlalu tertutup. Di tanah depan pagar, kami menemukan bekas roda yang sangat cocok dengan lebar ban mobil putih dalam rekaman. Kami menandak, menyentuh tanah lembab, dan melihat partikel kecil serpihan cat putih menempel di rerumputan. Salah satu anggota tim berbisik pelan. "Pak, ini jejak mobil yang sama." Kami saling berpandangan. Tanpa perlu kata-kata, kami tahu. Ini bukan jalur pelarian, ini tujuan. Dan jika pelaku membawa korban ke tempat seperti ini jauh dari jalan utama, tanpa penghuni, tanpa saksi, maka kami harus bergerak cepat. Sebelum semuanya terlambat, aku masih ingat jelas suasana ruang interogasi malam itu dingin. Senyap, lampu neon berpendar pucat di atas kepala kami. Di depan layar monitor, aku dan tim duduk memandangi deretan pesan yang berhasil kami pulihkan. Potongan-potongan percakapan itu terasa seperti bisikan dari balik tirai gelap. Pelan, manipulatif, tetapi jelas menyimpan motif yang lebih dalam daripada sekadar hubungan daring biasa. Pesan pertama yang mencurigakan muncul 2 bulan sebelum korban hilang. Kalimat-kalimatnya lembut, penuh perhatian, terlalu sempurna. Pacar online itu selalu muncul pada momen emosional korban, seolah memahami ritme hidupnya secara ajaib. Namun semakin jauh kami membaca, semakin terasa ada kesengajaan yang tidak wajar. Seolah setiap respons sudah direncanakan jauh sebelum diketikkan. Salah satu pesan membuatku terdiam. "Aku tahu kamu lagi banyak tugas. Biar aku temani kamu terus. Ya, kamu cuma butuh orang yang bener-bener ada buat kamu." Kalimat yang terdengar normal bagi hubungan jarak jauh. Tapi kami tahu korban sebenarnya jarang bercerita tentang tugas kuliahnya secara spesifik di internet. Bagaimana pacar online itu bisa tahu? Siapa yang mengamati? Pertanyaan itu menggantung seperti asap yang tidak mau hilang. Dari metadata, kami melihat pola aneh. Setiap kali korban mengunggah foto atau story, dalam waktu kurang dari 10 menit, pesan dari pacar online masuk. Begitu konsisten hingga terasa seperti seseorang yang hidup hanya untuk mengikuti aktivitas korban. Aku merinding saat menyimpulkan kemungkinan itu. Seseorang yang mengenal korban secara langsung, atau bahkan berada di lingkungan fisiknya. Kami melanjutkan penelusuran pesan lebih jauh lagi. Dan disitulah nada-nada posesif mulai terlihat. "Aku nggak suka kalau kamu dekat sama dia lagi. Kamu tahu, dia bukan orang baik." Atau, "Kalau dia bikin kamu senyum, aku nggak bakal diam." Kata-kata yang halus, tapi menyimpan ancaman terselubung. Seperti jari yang menekan perlahan ke leher, tidak mencekik, tapi cukup untuk memperingatkan. Saat membaca bagian itu, aku bisa merasakan atmosfer ruangan berubah. Rekan di sebelahku menggatuh-getikan pulpen ke meja, gelisah. Kami semua tahu pola-pola seperti ini. Dimulai dari perhatian, kemudian ketergantungan emosional, lalu kecemburuan, dan terakhir, obsesi. Obsesi adalah fase berbahaya. Obsesi membuat seseorang merasa punya hak atas hidup orang lain. Saat itu terjadi, tindakan kriminal biasanya tinggal menunggu waktu. Potongan percakapan terakhir, sebelum korban hilang, membuat tengkukku menegang. Pesannya berbunyi, "Aku udah siapkan sesuatu yang spesial. Percaya sama aku, kamu bakal suka." Kita akhirnya bisa ketemu tanpa gangguan siapapun. Tidak ada emotikon, tidak ada kalimat tambahan. Hanya itu singkat, datar, dan mengerikan. Setelah kami memahami konteksnya, aku menutup berkas digital itu perlahan. Pacar online ini bukan sekadar individu yang kesepian. Ia telah memetakan kehidupan korban, memantau interaksinya, dan menciptakan dunia alternatif yang ia kendalikan sepenuhnya. Lewat pesan-pesan itu, kami tidak hanya melihat pelaku, tapi juga kondisi mentalnya rapuh, terobsesi, dan berbahaya. Namun yang paling mengusik bukanlah isi pesannya, tetapi suara yang terasa muncul dari teks itu. Suara seorang perempuan yang terluka, marah, dan terancam, kehilangan sesuatu yang ia yakini miliknya. Saat itulah kami mulai memahami, apapun motifnya, ini bukan lagi sekadar kasus penculikan, ini adalah persaingan emosional yang mendorong seseorang menabrak batas kewarasan. Dan dari pesan-pesan itu, kami tahu satu hal pasti. Ia tidak bekerja secara spontan. Ia merencanakan semuanya. Dan semakin kami menggali, semakin dekat kami pada identitasnya. Namun juga semakin jelas, korban mungkin tidak pernah menyadari bahwa ancamannya selama ini bukan berasal dari dunia maya, tetapi dari seseorang yang selalu berdiri cukup dekat
untuk memperhatikan cara ia tersenyum pada orang lain. Ketika kami akhirnya mendapatkan rekaman CCTV dari area sekitar kampus dan rute yang biasanya dilalui korban, suasana kantor mendadak berubah. Semua orang berkumpul di depan layar besar. Setiap detik rekaman disimak, seakan itulah satu-satunya kesempatan untuk melihat kebenaran yang tersembunyi. Ruangan redup, hanya diterangi cahaya monitor yang memantul di wajah-wajah penyidik yang tegang. Di tengah kesunyian itu, suara kipas CPU terdengar, seolah berdetak bersama jantung kami. Rekaman pertama tidak menunjukkan apapun yang berarti. Korban melangkah keluar dari gerbang kampus sambil membawa tas kecil, telepon genggam di tangan. Gerakannya biasa saja, tidak menunjukkan tanda kecurigaan atau kegelisahan. Ia bahkan sempat tersenyum tipis, mungkin membaca pesan dari pacar online-nya yang terakhir kali mengajaknya bertemu. Pada titik itu, kami hanya bisa menelan rasa getir. Ia tidak sadar bahwa langkah-langkah Cecil itu membawanya masuk ke perangkap. Namun rekaman dari kamera kedua, yang berada di pertigaan jalan menuju tempat parkir motor, menunjukkan sesuatu yang membuat kami saling berpandangan. Seseorang berdiri di balik tiang lampu. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi gerak-geriknya mencurigakan. Tubuhnya kecil, kurus, mengenakan hoodie gelap dan masker. Saat korban berjalan semakin dekat, sosok itu mengikuti dari belakang, namun menjaga jarak. Hanya 2 atau 3 langkah cukup dekat untuk mengawasi, tapi cukup jauh agar tidak dikenali. Aku mempercepat rekaman sedikit. Sosok itu mengambil ponselnya, mengetik sesuatu, lalu dalam hitungan detik, kami melihat korban meraih ponselnya dan membaca pesan. Ia berhenti, terpaku sejenak. Aku dapat menebak isi pesannya dari pola percakapan sebelumnya. Ajakan bertemu di lokasi tertentu. Apapun isinya, pesan itu bekerja. Korban mengubah arah, bukan menuju jalan pulang, tapi menuju gang kecil di sisi kanan jalan gang yang jarang dilewati mahasiswa. Apalagi pada sore itu yang mulai gelap karena mendung. Di rekaman berikutnya, kami mengikuti langkah korban memasuki gang itu. Kamera di sana kualitasnya buruk, tapi cukup untuk menangkap bayangan pelaku yang mengikuti dengan langkah kecil, namun mantap. Di Yujing Gang, sebuah motor matic hitam sudah menunggu, parkir miring di dekat tembok. Motor itu tidak terdaftar di area sekitar kampus tanda. Jelas bahwa pelaku mempersiapkan semuanya. Langkah-langkah korban melambat ketika ia menerima pesan lain. Ia melihat ke sekitar, kebingungan. Mungkin ia menunggu pacar online-nya muncul. Tapi dalam rekaman itu, hanya ada keheningan dan beang-beang yang makin panjang. Kemudian, momen krusial itu muncul begitu cepat, hingga kami harus mengulangnya beberapa kali. Pelaku muncul dari balik tembok, memegang sesuatu seperti kain atau syal. Ia mendekat dari belakang, menekan kain itu ke wajah korban. Korban terkejut, berusaha meronta. Bayangan tubuh mereka saling bertaut, seperti 2 sosok yang sedang menari dalam adegan tanpa suara. Namun kami tahu itu bukan tarian, itu perjuangan singkat dan putus asa. Korban akhirnya terjatuh. Pelaku memapahnya, bukan dengan kekuatan kasar, tapi dengan cara yang anehnya lembut. Seolah ia sedang menangkap seseorang yang disayanginya, agar tidak terluka lebih parah. Ada sentuhan protektif yang terasa janggal, membuat bulu kuduku berdiri. Pelaku mengangkat tubuh korban dengan susah payah, memasukkannya ke atas motor. Gerakannya canggung, tapi hati-hati. Lalu ia menyalakan motor dan pergi meninggalkan gang itu seolah tidak pernah ada apapun terjadi di sana. Saat rekaman mencapai menit terakhir, suasana ruang kami seperti membeku. Tak seorang pun bersuara, hanya satu pikiran yang menguasai benakku. Ini bukan penculikan yang dilakukan demi uang, dendam, atau kesempatan acak. Ini dilakukan oleh seseorang yang mengenal korban, seseorang yang memiliki hubungan emosional kuat dengannya, baik cinta, sakit hati, atau mungkin keduanya. Dan dari gerakan pelaku yang kami lihat posturnya, caranya memapah korban. Bahkan cara ia menoleh ke belakang sejenak, sebelum kabur, jelas bahwa ini adalah seorang perempuan. Perempuan yang sangat terluka, dan sangat berbahaya. 1 langkah lebih dekat, kami hampir bisa merasakan napas pelaku di tengkuk kami. Tapi yang lebih penting, kami semakin dekat menemukan korban. Sebelum terlambat, saat kami mendekati rumah kontrakan di pinggiran kota itu, suasana malam terasa begitu sunyi, hanya diselingi suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong jauh. Lampu jalan di sekitarnya mati sebagian, meninggalkan area yang remang dan bayangan panjang yang menempel di dinding-dinding kusam. Bau tanah basah dan asap bakaran sampah yang tersisa dari sore tadi menyeruak masuk ke hidung kami. Semua ini menciptakan atmosfer yang tegang-tegang karena kami tahu di dalam sana korban masih berada di bawah kendali pelaku. Kami bergerak perlahan,
Tim terbagi menjadi 2 kelompok. Satu tim menunggu di depan, menyiapkan kendaraan, dan jalur evakuasi jika perlu. Sementara tim lainnya, termasuk aku, mendekati pintu pagar yang sudah berkarat, berusaha tidak menimbulkan suara. Setiap detik terasa berharga. Kami tahu, pelaku bisa panik jika mendengar gerakan kami. Dan itu bisa membahayakan korban. Dari balik jendela yang ditutup papan kayu, terdengar suara yang membuat jantungku berdegup kencang, suara menangis pelan. Diikuti isakan tersendat. Itu Arlia. Tidak ada luka fisik yang terdengar dari suaranya, hanya ketakutan murni. Kami menunggu beberapa detik, mengamati pola gerakan di balik jendela, melalui kamera kecil yang kami bawa, mencoba mengidentifikasi pelaku. Dan akhirnya, sosok muncul. Seorang perempuan, kurus, mengenakan hoodie gelap, wajah tertutup sebagian masker. Tubuhnya tegang, jelas ia tidak siap jika ada orang yang mengetuk pintu. Tatapannya liar, penuh campuran antara panik, marah, dan putus asa, seorang perempuan yang sedang kehilangan kendali atas obsesinya sendiri. Itu adalah Rani Amelia. Tim kami langsung bertindak, sambil memberi oba-oba melalui pengeras suara. Aku bergerak maju dengan senyuman pelan, menenangkan pelaku agar tidak panik. Suasana menjadi tegang, tapi kontrol tetap kami jaga. Rani mencoba melawan sebentar, ragu-ragu, lalu akhirnya menyerah ketika ia sadar tidak ada jalan keluar. Tangannya diangkat, tubuhnya gemetar, dan untuk sesaat, aku bisa melihat sisi kemanusiaannya, ketakutan, kehilangan, dan sesal yang tertunda di belakangnya. Arlia terikat dengan tali kain ringan, wajahnya basah oleh air mata, tapi tidak terluka secara fisik. Aku segera memeriksa kondisi korban, memastikan ia sadar dan dapat bernapas dengan normal. Mata Arlia membesar ketika melihat kami, lalu meneteskan air mata lega sekali lagi. Kami berhasil mencegah tragedi yang bisa jauh lebih parah. Rani langsung diamankan. Tim kami memisahkan pelaku dan korban, menenangkan keduanya. Selama perjalanan ke kantor, aku memperhatikan wajah Rani. Rautnya seperti seorang perempuan yang sadar bahwa obsesinya telah menghancurkan hidupnya sendiri dan orang lain. Arlia, di sisi lain, tampak lelah. Namun ada cahaya lega di matanya, cahaya yang menegaskan bahwa semua pengawasan, semua jejak digital yang kami telusuri, semua kesabaran investigasi, akhirnya membuahkan hasil. Setelah di kantor, kami mencatat semua peristiwa malam itu. Bagaimana pelaku menyusun jebakan, bagaimana korban berhasil ditemukan, dan bagaimana tindakan cepat kami mencegah eskalasi. Kasus ini menegaskan satu hal yang selalu kami yakini. Teknologi bisa menjadi pedang bermata dua. Identitas digital bisa menipu, hubungan emosional bisa dimanipulasi, dan obsesi bisa menjadi ancaman nyata. Namun, pada akhirnya, pengalaman ini mengingatkan kami pada prinsip investigasi yang paling mendasar. Bukti, kesabaran, dan intuisi adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa. Di balik setiap jejak digital, setiap pesan, setiap rekaman CCTV, tersimpan cerita manusia, cerita yang kadang menyenangkan, kadang menyedihkan, tapi selalu memerlukan ketelitian dan ketegasan polisi yang siap menegakkan hukum sekaligus melindungi korban. Dan malam itu, kami berhasil melakukannya.